Halo, Shalom. 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 Halo. Shalom. Halo. Halo, shalom. Selamat datang di Sukun. Tahu nggak sukun itu artinya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Sukun. Nggak taw. Nanya-nanya. Sukun. Oke, tanya-tanya ya. Tanya-tanya. Apa? Tanya-tanya. Nah, Tahu dong. Pertanyaan. asik, sedap, betul. Nah, jadi sesuai dengan artinya, kita akan bertanya mengenai beberapa pertanyaan seputar saat teduh. Oke. Siap ya? Pertanyaan pertama nih, dimulai dari, ingat gak sih kapan lo pertama kali saat teduh? Wah, ke saat teduh mah lama banget gua. Ya, terakhir sih SMP. Oke. Awal saat teduh itu pas remaja, pas disuruh guru sekolah minggu. Pada saat semester 1 kuliah. Pertama kali saat teduh ya. Mungkin kayaknya mulai sekolah minggu kelas 6 SD lah ya. Kayaknya 6 SD. Itu kuliah. Sekolah minggu. Remaja. Sekolah minggu. Pas udah di PR-in ya. Dulu kan kalau pas remaja sih kayaknya ya. Maksudnya yang udah ngeh banget sama renungan harian gitu kan saat teduh. Remaja sih, pas kelas remaja. Karena ditanyain terus. Nah, saat teduh sendiri itu buat lo apa sih? Supaya sebelum mulai aktivitas biar normal dan pikiran menjadi terbuka. Saat teduh itu kalau menurut saya itu kayak ngecharge baterai gitu loh, kayak ya udah kayak kita minum vitamin sehari-hari, pokoknya ya kayak isi ulang lah gitu. Dan saat teduh juga kayak pedoman gitu sih, nggak tahu kadang beberapa hal yang terjadi dalam hidup saat kita butuh ada pertanyaan, jawabannya itu bisa ada di saat teduh gitu. Saat teduh membaca firman Tuhan sebagai guiding kita ya. Ketika kita beraktivitas sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Itulah kira-kira menurut gue. Mengucap syukur sama Tuhan karena udah bisa bangun pagi, kita mendapat anugerah Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan, di mana itu bisa jadi pegangan kita sih untuk menjalani hari itu, satu hari itu. Waduh. Sebenarnya saat teduh sangat menyejukkan hati sebenarnya setelah kita baca Alkitab. Saat teduh itu momen ketika kita ngambil waktu buat khusus doa gitu kan. Kita berkeluh sama Tuhan, mengucap syukur gitu sih. Intinya momen kita bisa intim lah sama Tuhan gitu. Kalau gue berpikirnya gini, saat teduh itu sebetulnya bukan hanya sekedar baca firman, baca renungan, karena renungan itu kan kita baca. Tapi gue lebih, ya bukannya gue seakan-akan sok rohani gitu ya, tapi gue baca firman dan gue coba ini firman ini maksudnya apa sih? Terus baca renungannya implikasi ke gue apa sih gitu loh. Itu sih bagi gue saat teduh ya. Oke. Nah, lo sendiri tuh termasuk orang yang rajin bersaat teduh nggak sih? Naik turun sih. Jadi ada kalanya rajin, ada kalanya lagi hektik, terus pagi-pagi nggak sempet. Ya, jadi naik turun gitu. Kalau aku sih pribadi jujur naik turun sih. Jadi kayak ada kalanya kalau lagi sekiranya mungkin ada berbeban berat dan segala macam, atau ada beberapa periode tertentu yang terjadi dalam hidup, ya itu bisa rajin banget. Tapi kalau kayak aku udah merasa aman, secure, ya mungkin aku kayak bisa jadi bolong-bolong gitu. Aduh, kalau dibilang yang rajin apa enggak tahu ya. Cuma karena ya udah jadi kebiasaan, jadinya kalau dibilang rajin sih belum juga sih ya. Karena suka bolong-bolong juga. Enggak sama sekali. Oke. Tidak sama sekali. Oh jelas tidak. Mohon maaf, gue memang
agak kurang. Gue harus terus terang karena ini kan kontennya rohani ya. Jadi kalau gue bohong, gue dosa. Tapi terus terang gue enggak. Rajin ya, dibilang rajin, enggak juga sih. Mungkin seminggu bolongnya banyak juga sih. Enggak. Masih bolong-bolong. Aduh, malu banget. Kalau gua sih jujur kagak, kadang malas, kadang inget, kadang enggak gitu menurut gua. Nah, terakhir kali saat teduh kapan? Ya tadi pas SMP. Tadi pagi. Terakhir saat teduh tadi pagi. Kemarin Jumat. Terakhir saat teduh pas iya remaja itu pas zaman dulu masih nurut sama guru sekolah minggu tuh, masih saat teduh. Setelah lulus dari remaja udah nggak pernah lagi. Minggu ini. Maksudnya dalam minggu ini ya, gue nggak usah ngasih tahu hari apa gitu ya. Yang jelas hari ini belum. Tuhan maafkan aku. Kemarin. Nah, biasanya apa sih hal yang membuat lo tuh nggak saat teduh atau menghambat lo saat teduh? Bangun kesiangan. Ya menghambat jelas bangun kesiangan. Terus misalnya nih udah, pagi bangun kesiangan gitu kan. Nanti malam. Ternyata malam lembur kerjaan gitu. Sampai lewat hari, biasanya gitu sih. Jadi kayak, ya skip gitu. Pertama itu sebenarnya karena dimulainya sih. Jadi kalau kayak sekali aku udah bolong, itu biasanya ke belakangnya akan lebih sering bolong gitu. Tapi kalau udah sekalinya start, nah itu bisa kayak mulai lagi, rajin lagi gitu. Sebetulnya gini, yang menghambat gue untuk tidak bersaat teduh adalah kemalasan gue sendiri sebetulnya. Gue terus terang gue sangat susah bangun pagi dan akhirnya pada saat bangun sudah ada rutinitas yang harus gue kerjakan. Jadi ya gue harus minta maaf dan mengaku dosa di sini. Ya sebenarnya sih malas doang itu yang tiba-tiba pas bangun langsung blok mandi, siap cabut dari sekolah terus aktivitas ya gitu. Yang pertama mungkin dari kegiatan mungkin ya. Kalau kegiatan tuh kalau pagi hari kan kegiatan sehari-hari kan kuliah gitu kan, itu bangun pagi. Jadi udah nggak kepikiran lagi kali ya. Itu tadi kadang capek ya kan. Karena gue bangun tuh jam 5 harus udah bangun. Kadang masih ngantuk jadi nggak sempat. Jadinya nggak saat teduh. Tapi kalau malam udah keburu capek jadi nggak sempat juga. Itu sih yang bikin kadang. Biasanya lo ngeluangin waktunya kapan? Pagi atau malam? Pagi. Yang bangun tidur, bersaat teduh, mengucap syukur, lalu mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman untuk menjalani hari itu. Wah pagi jelas, sebelum jam 5 lah. Kenapa tuh alasannya? Ya supaya memulai aktivitas dapat berjalan dengan baik gitu. Lebih enak pagi sebenarnya. Kenapa? Karena kan kalau saat teduh tuh kita lebih baik untuk menyisihkan, bukan menyisakan gitu. Jadi kita meluangkan waktu emang spesial untuk saat teduh dan itu biasanya lebih enak, lebih fresh nih pagi hari. Gitu. Kalau malam tuh kesannya kayak udah sisa-sisa hari gitu. Bisa pagi, bisa malam, fleksibel. Pagi hari. Kenapa tuh? Lebih fresh aja sih untuk memulai hari, jadi kayak itu amunisi aku memulai hari aku gitu. Pagi sih. Pagi, Bangun pagi. Jadi bangun pagi, ketika bangun terus langsung buka Alkitab. Nah biasanya tuh saat teduhnya di mana sih? Gue bersaat teduh ya pasti di kamar lah ya. Gue nggak mungkin, gue saat teduh di dekat orang-orang supaya gue dilihat orang, gue rohani banget gitu lah. Di kamar. Di kamar? Di kamar, selalu di kamar. Di kamar gua. Di kamar, bangun tidur, duduk di tempat tidur yang sama. di mana? Kadang di kamar bisa, tapi di kantor juga pernah sih. Apalagi sekarang udah ada GKPS TV kan.
Jadi bisa di mana aja. Nah, berarti lo kalau Saat Teduh bahannya dari GKPS TV Channel. Tentu aja. Dari renungan harian GKPS TV. Dari GKPS TV. Ya kebetulan kita punya satu channel kan, GKPS TV, dan itu sudah menyediakan fasilitas lah untuk kita bisa melihat renungan pagi yang itu menjadi kekuatan kita juga. ada nggak sih tema atau ayat yang paling berkesan buat lo sampai saat ini, dan kenapa sih ayat atau tema itu tuh jadi berkesan buat lo? Tentang kebijaksanaan sih. Jadi kayak itu bisa berkesan karena aku lagi merasa kurang di situ, tapi akhirnya kayak Tuhan kasih pelajaran itu dari saat teduhnya gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan tentang kebijaksanaan. Set, kalau itu ayat yang paling gue kesan apa ya? Lupa banget ya, dari SMP sih dulu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Ada. Ceritanya apa ya? Aduh, gue bingung nih kalau disuruh ngejelasin. Tapi kalau yang berkesan biasanya kalau emang pas lagi relate sama kehidupan sih, gitu. Misalnya lagi kayak lagi sibuk atau lagi sedih terus dapat ayat yang pas ngena, itu biasanya pasti berkesan. Cuma kalau hafal enggaknya kurang. Kalau ayat gue nggak hafal gue. Tapi kalau tema ya, temanya itu intinya gini. Kalau yang gue ingat, Tuhan itu tidak akan memberikan istilahnya apa ya, cobaan gitu kan. Itu melebihi apa yang gue mampu gitu kan. Jadi setiap apapun yang gue hadapi, gue yakin Tuhan memberikan gue kekuatan kalau kita berserah kepadanya. Gitu sih intinya. Kalau gue. Yang sangat berkesan paling ini ya, soal memberi. Ayatnya gue lupa ya, tapi intinya dia bilang bahwa firman Tuhan bilang bahwa mudah buat orang bersukacita ketika ada kejadian yang bikin happy, ya. Tapi yang orang selalu susah adalah tetap bersukacita dikala hidup lagi susah. Nah, firman Tuhan saat itu ngajarin gue waktu lagi kesulitan atau kesusahan, lagi ada masalah, dan masalah itu besar banget, untuk bisa tetap bersukacita dan bersyukur. Orang kan nggak tahu, bersyukur taunya cuma pas saat seneng doang. Tapi bisa nggak bersyukur pada saat sedih? Itu sih waktu itu yang paling berkesan. Gue agak lupa nih, karena Saat Teduh itu sudah lama ya. Tapi ayat yang menjadi menjadi kekuatan bagi gue gitu ya, untuk gue melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu perjalanan kehidupan gitu ya, adalah gue, kalau ayatnya lupa dari mana, pasti ini udah sangat familiar. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala isinya, maka kau akan digenapi gitu ya. Maksudnya terkadang kita pusing untuk mencari kebutuhan sehari-hari, tapi kita melupakan sesuatu untuk Tuhan gitu loh. Terakhir nih, sebelum menutup, pengen gak sih lo rajin bersaat teduh? Pengen justru. Aduh, sebenarnya pribadi sih pengen banget gitu ya, kalau apalagi kan dengan kegiatan yang sekarang itu yang udah lumayan padat gitu. Pengen banget, mungkin ini juga menjadi salah satu resolusi juga, mungkin saat teduh pagi atau malam gitu, mungkin nanti mencoba untuk istilahnya apa ya, disempatkan gitu untuk baca Alkitab, saat teduh gitu. Semoga itu bisa menjadi pribadiku menjadi lebih baik gitu. Oke.